Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok matematika dan bisnis. Anggotanya, saya Ilham sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perkembangan usaha dalam barisan dan deret. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, ataupun penambahan modal bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya, maka model tersebut mengikuti deret hitung. Untuk keterangan rumus ada di sini. UN sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama, B beda atau selisih, N banyaknya suku, Sn jumlah N suku pertama. Ada sebuah contoh yang dimana pertanyaannya berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Untuk jawabannya seperti ini. Diketahui terlebih dahulu untuk suku pertamanya 3000, untuk pembedanya 500, dan untuk banyaknya suku 5. Untuk penjelasan pertama, menggunakan rumus pertama, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya menjadi 5 sama dengan A-nya menjadi 3000 ditambah N-nya menjadi 5 dikurangi 1 dan B-nya menjadi 500. U5 sama dengan 3000 ditambah 4 dikali 500. U5 sama dengan 3000 ditambah 2000. U5 sama dengan 5000. Penjelasan kedua menggunakan rumus kedua. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. S5 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 3000 ditambah 5000. S5 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 8000. S5 sama dengan 20.000. Kesimpulannya, jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 20.000 bungkus. Sekian penjelasan singkat dari saya dan akan dilanjut ke pembahasan berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Hanifah Mardia. Saya akan melanjutkan materi kedua mengenai bunga sederhana. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari bunga itu sendiri dalam matematika bisnis. Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Dalam hal ini, jumlah pinjaman itu biasa disebut dengan pokok hutang atau prinsipal. Persentase dari pokok hutang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Apa sih bunga sederhana itu? Bunga sederhana atau simple interest adalah perhitungan bunga modal di mana besarnya bunga dihitung berdasarkan pada pokok pinjaman awal, hingga besarnya merupakan perbandingan lurus antara modal pokok, tingkat bunga modal per periode, dan jumlah periode waktu pengembalian. Jadi bunga sederhana itu teman-teman perhitungan bunga modal yang besarnya bunga itu dihitung berdasarkan pada pokok pinjaman awal. Jadi dia besarnya bunga itu dia nggak ada pertambahan. Untuk rumus bunga sederhana sendiri itu simple. Itu ada I besar sama dengan P dikali dengan N dikali dengan I kecil. I sendiri itu adalah simbol untuk bunga modal sederhana. P-nya itu merupakan pokok pinjaman, N-nya itu merupakan jumlah periode, bisa tahun atau bulan. Untuk I kecilnya itu merupakan tingkat bunga modal per periode. Untuk jumlah periode ini
itu juga ada dua, ada dalam bulan dan dalam hari. Kalau dalam bulan itu berarti cara kita menghitung jumlah periodenya itu N sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Karena kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan ya. Untuk dalam hari itu dia dibagi jadi dua. Ada yang namanya bunga tepat atau exact interest method dan bunga biasa atau ordinary interest method. Ada bunga tepat atau exact interest method, bunga biasa, ordinary interest method. Jadi perbedaan dua ini ada di jumlah harinya ya teman-teman. Untuk yang bunga tepat ini rumusnya itu N sama dengan jumlah hari dibagi 365, sedangkan bunga biasa itu N sama dengan jumlah hari dibagi 350. Oke teman-teman, di sini kita ada contoh soal. Coba kita kerjain bareng-bareng. Soal yang pertama, seseorang menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan sebesar 1.250.000 rupiah. Berapa tingkat bunga sederhana dikenakan atas pinjaman itu? Di sini seseorang menawarkan pinjaman sebesar 1 juta rupiah. Berarti 1 juta rupiah ini bisa kita catat sebagai P atau pokok pinjaman. Selanjutnya yang harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan sebesar 1.250.000. Di sini kita bisa catat sebagai bunga modal sederhana ya teman-teman. Karena kan kita mengetahui jumlah pokok pinjamannya. Jadi kita bisa tulis 1.250.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya 250.000. Ini lalu diketahui harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Berarti kita sudah dapat nih jumlah periodenya yaitu 1 bulan. Berarti N di sini kita bisa tulis 1/12. 1 bulan dari 12 bulan. Karena kan 1 tahun ya per tahun. Lalu pertanyaannya, berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan atas pinjaman itu? Berapa tingkat? Berdasarkan rumus yang tadi kita punya, yaitu I besar sama dengan P dikali N dikali I. Ini kita bisa tukar rumusnya ya teman-teman. Jadi I kecil sama dengan I besar dibagi P dikali N. Nah, kita di sini tinggal masukin aja jumlahnya. Untuk I-nya kita isi 250.000 per P-nya itu 1 juta dikali N. N-nya 1/12. Nah, ini kita bisa langsung hitung ya teman-teman. Hasilnya jadi 300/100 atau sama dengan 3, atau kalau kita dalam persen itu 300%. Nah, jadi tingkat bunga sederhananya itu 300% teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Apabila Bu Ani menabung sebesar 20 juta rupiah di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana 15% PA, P itu per tahun ya. Berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta rupiah? Nah, berarti di sini kita udah mengetahui nih teman-teman. Ini kan tabungan ya. Nah, pokok pinjaman ini atau P ini kita bisa isi dengan jumlah tabungannya Bu Ani, itu 20 juta rupiah. Terus tingkat bunga sederhananya itu 15% ya teman-teman. Kita berarti sudah mengetahui I kecilnya. Supaya menghasilkan bunga sebesar 1 juta. Bu Ani ini pengen dia menerima bunga 1 juta. Nah, berarti ini kita bisa isi sebagai I besar. Ya, bunga modal sederhananya. Berarti yang kita cari di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan. Ya, berarti kita cari N-nya teman-teman. Kita pakai rumus utama yang tadi, yaitu I besar sama dengan P dikali N dikali I kecil. Nah, ini kita bisa tinggal ubah posisinya aja ya. Kita mencari N berarti sama dengan I besar dibagi P dikali I kecil. Nah, ini kita tinggal masukin aja. I besarnya itu 1 juta dibagi P 20 juta dikali I kecil 15%. Nah, ini kita bisa langsung
operasikan ya teman-teman, 15% itu kan sama dengan 15/100. Nah, hasilnya jadi 10/30 atau sama dengan 1/3 tahun. Jadi Bu Ani membutuhkan waktu 1/3 tahun atau 4 bulan untuk menghasilkan bunga sebesar 1 juta rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Nazmi Mana. Saya akan melanjutkan materi ketiga tentang bunga majemuk. Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal jika bunga yang dihitung pada akhir periode tertentu lalu ditambahkan pada modal, sehingga pada periode berikutnya modal yang sudah ditambahkan itu kembali berbunga. Penerapan bunga majemuk ini sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang perbankan. Rumus dari bunga majemuk itu adalah Fn atau nilai masa sama dengan pinjaman dikali 1 ditambah persentase bunga pangkat N atau jangka waktu. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu Aulia meminjam uang untuk modal usahanya ke bank sebesar 15 juta. Dan bank memberikan bunga majemuk sebesar 2% per bulannya. Ia akan mengembalikan pinjaman dengan cara menyicil setiap bulan selama 4 tahun. Hitunglah besar cicilan setiap bulan. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Diketahui pinjaman sebesar 15 juta, lalu jangka waktunya 4 tahun, dan persentase bunganya sebesar 2%. Untuk mempermudah, kita hitung persentase bunganya selama 4 tahun. Jadi, 2% dikali 4 sama dengan 8% atau 0,8. Ditanya berapa nilai Fn, maka kita gunakan rumus yang tadi. F4 sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 4 sama dengan 15 juta dikali 1,08 pangkat 4. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya jadi 20.407.334,4 rupiah. Karena yang ditanya adalah besar cicilan setiap bulan, maka hasil tadi kita bagi lagi jadi 20.407.334,4 rupiah dibagi 48 sama dengan 425.152,8 rupiah. Maka besar cicilan per bulan yang harus Aulia bayarkan pada bank adalah 425.152,8 rupiah. Sekian penjelasan dari saya tentang bunga majemuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Satria Tohani, akan menjelaskan tentang model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk secara teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dunia mengikuti pola deret ukur yang dapat dirumuskan secara matematik sebagai berikut. Rumusnya, PT sama dengan PO R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 ditambah R kecil. Keterangannya, PO sama dengan jumlah penduduk awal, P1 sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, R sama dengan rasio, T sama dengan waktu atau tahun. Contohnya, jika pada tahun 2002 jumlah penduduk di Kota Medan adalah 3.000 jiwa dan tingkat pertumbuhannya sebesar 3% per tahun, maka hitunglah berapa jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2013. Kita selesaikan, diketahui PO sama dengan 3 juta, T sama dengan 2013 dikurang 2002 sama dengan 11, R sama dengan 3%. Yang ditanya adalah P1 sama dengan, kita jawab, kita masukkan rumus terlebih dahulu, maka menjadi PT sama dengan 3 juta dikali 1 tambah 0,03 pangkat 11 min 1. Maka P 2013 kita turunkan yang 3 jutanya, 1 ditambah 0,03 menjadi 1,03 dan 11 min 1 menjadi 10. Maka hasil akhirnya adalah
4.031.749 jiwa. Jadi, jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2013 sebanyak 4.031.749 jiwa. Oke, di sini kita selesai. Terima kasih. Tugas kelima Anuitas disusun oleh Reynaldis Esilia Chandri. Pengertian: anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan pada interval waktu yang sama selama periode waktu tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai transaksi keuangan seperti pinjaman, investasi, dan asuransi. Barisan deret aritmatika dalam anuitas. Deret aritmatika adalah barisan di mana selisih antara suku-suku yang berurutan selalu konstan. Dalam anuitas, ini bisa diterapkan pada skenario di mana pembayaran bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama tetap pada setiap periode. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity. Pembayaran dilakukan di akhir setiap periode. Ini adalah jenis anuitas yang paling umum, seperti cicilan pinjaman rumah atau mobil. Yang kedua, anuitas jatuh tempo atau annuity due. Pembayaran dilakukan di awal setiap periode. Contohnya adalah pembayaran sewa dibayar. Rumus anuitas adalah bunga anuitas memungkinkan kita untuk menentukan besaran cicilan bulanan yang terjadi dari pembayaran tertunda atau dilakukan setelah beberapa waktu atau periode. Contohnya adalah pembayaran bunga pinjaman atau bunga deposito yang dibayar setelah beberapa bulan. Salah satu rumus yang digunakan adalah bunga sama dengan SP kali 1/30 per 360. Contoh, Anda meminjam uang sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun dan tenor 2 tahun 24 bulan. 1. Tentukan variabel. B. Pokok pinjaman sebesar 100 juta I suku bunga per bulan 12% per tahun dibagi 12 bulan sama dengan 1% atau 0,01 N jumlah periode 2 tahun dikali 12 bulan sama dengan. Lakukan pembagian dan perkalian. A sama dengan 100 juta dikali 0,01 dikali 4,70735. A sama dengan 1 juta dikali 4.707.350. Jadi hasilnya yaitu 4.707.350. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.